Shalom semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara kami yang terkasih, dimanapun semuanya berada. Kami dari Kapel Gotong Royong, Rumah Sakit Gotong Royong di sini mengajak Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk saat ini boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji Tuhan bersama-sama, mempersiapkan hati kita sebelum misa pada sore hari ini dimulai. Mari saya mengajak semuanya untuk boleh bangkit berdiri dimanapun semuanya berada, yang di rumah pun mungkin bersama-sama dengan keluarga saat ini boleh kasih tos masa-masa pandemik ya, gimana Cingha? Ya, yang bersama-sama dengan teman-temannya kasih salam yang terbaik, salam sama damai sejahtera untuk semuanya dimanapun semuanya berada. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name. Kami satukan hati Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembahmu di tempat ini, di tempat kami masing-masing. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Dengan segenap hati kami satukan suara kami. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Segenap hati kami mengangkat pujian kami. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Pujian kami benar-benar hanya untuk Engkau, Bapa. Sebelum kami boleh mengikuti misa pada sore hari ini, kami percaya dan kami boleh melihat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar-benar nama kami terukir di dalam hati-Mu. Rancangan yang daripadamu adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan sore hari ini, kami sungguh bersyukur Bapa. Karena benar-benar karena hanya kemurahan-Mu kami boleh diberikan nafas kehidupan. Dan biarlah segala pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Setiap hormat kami Tuhan, kami hanya mau berikan kepadamu. Tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh sebagai rasa syukur engkau menyanyi, sungguh engkau baik, sungguh engkau teramat baik. Pada hari ini semua karena kasih-Mu, sungguh berharga hidupku bagi kasih. Mari terus bersyukur, kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan, karena Kau sungguh baik bagi setiap kami. Oh, terima kasih. Sungguh Engkau yang menopang hidup kami. Pegang tanganku berat, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau jauh dariku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau teramat baik bagiku. Terima kasih. Hakim-Mu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh Engkau berharga bagi setiap kami, dan biarlah setiap pujian kami ini Tuhan benar-benar menjadi harum bagi-Mu, sebagai persembahan yang hidup bagi setiap kami. Biarlah kami mau terus pandang kemuliaan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu yang boleh melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pandang kemuliaan-Mu, memang besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami bawa hati kami sujud di atas, sujud di depan tahta-Mu. Kami mau taklukkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semogalah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore dan selamat datang saudara-saudari sekalian. Dan saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada sore hari ini, kisah yang sangat kita kenal, yaitu bagaimana Yesus marah di Bait Allah dan mengusir pada pedagang-pedagang lembu dan penukar-penukar uang untuk menegaskan bahwa Bait Allah adalah tempat yang suci dan tidak boleh dicemari dengan hal apapun juga. Saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan waktu kita juga mengenal bahwa Bait Allah itu akhirnya bukan sebuah gedung, tapi Bait Allah itu adalah diri kita sendiri yang perlu selalu dibersihkan. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya adalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan Putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan segala kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tidak dengan hormat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya atau apapun yang dimilikinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi.
daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang yang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, ada baiknya kita mengenal sebentar latar belakang mengapa Yesus marah-marah di Bait Allah. Saudara-saudara sekalian, bagi orang Yahudi pada zaman Yesus, Hari Raya Paskah adalah hari raya yang utama. Memang belum memperingati wafat dan kebangkitan Kristus, tetapi memperingati hari di mana mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir dan bersama-sama Musa keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dan kisah itu diceritakan oleh orang Yahudi dari generasi ke generasi, termasuk 10 perintah Allah yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama hari ini. Dan pada hari Raya Paskah, banyak orang, hampir seluruh orang umat Yahudi akan datang ke Bait Allah dan membawa persembahan. Yang menjadi persoalan adalah persembahan yang dibawa, entah itu lembu, entah itu kambing, entah itu domba, itu harus sesuai dengan hukum Taurat. Kualitas, kuantitas, dan umur sekian harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka tidak bisa dikorbankan. Nah, kalau orang itu datang dari Galilea atau dari Samaria membawa ke sana, kemudian ternyata tidak sesuai, maka tidak akan berlaku persembahan itu. Oleh karena itu demi praktisnya, maka penjual-penjual persembahan itu, kambing dan domba itu sudah siap di sana dengan lembu dan domba yang sudah sesuai dengan hukum Taurat. Sehingga tidak usah milih-milih lagi, sudah pasti itu oke. Dari segi ini kita melihat segi praktisnya, mengapa tidak ya? Kalau lebih mudah kenapa disulitkan? Kemudian soal uang, yang berlaku memang uang kaisar, tetapi orang-orang Yahudi tidak mau bahwa kaisar dianggap oleh orang Romawi sebagai dewa. Dan mereka tidak mau ada dewa lain kecuali Yahweh sendiri seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Dan itu tulis digambar di dalam uang. Sehingga yang berlaku pada waktu upacara Paskah di Bait Allah itu bukan uang kaisar, tetapi uang Israel sendiri. Maka itu harus ditukar. Maka ada lalu penukar uang. Sesuatu yang sangat praktis. Tetapi persoalannya kemudian adalah bahwa para penukar uang dan para pedagang yang menjual lembu, kambing, dan domba dan merpati itu kemudian harus membayar komisi kepada para imam dan ahli Taurat. Sehingga kemudian di sini kelihatan segi komersialnya. Dan disinilah yang membuat kemudian Yesus marah-marah. Maka dia mengatakan, ambil semuanya itu, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sehingga kemudian Yesus mengambil tindakan dengan mengusir mereka. Bahwa kemudian dia mengatakan, rombaklah Bait Allah ini dalam 3 hari dan aku akan mendirikannya kembali. Memang setelah Yesus nanti pada tahun 70, Bait Allah itu dirobohkan oleh Titus, panglima perang dari Romawi. Tetapi dia mau merubah idealitas dari Paskah itu, tidak lagi pembebasan dari Mesir di bawah pimpinan Musa, tetapi Paskah berarti sekarang adalah pembebasan dari dosa. Maka di dalam akhir dari bacaan ini dikatakan bahwa robohnya Bait Allah itu baru mereka ketahui setelah Yesus bangkit. Untuk mengatakan bahwa sistem gedung itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah bahwa Bait Allah itu hidup dalam orang-orang yang mengakui Yesus yang wafat dan bangkit itu sebagai pokok iman kita. Dan sudah kita melihat di dalam perjanjian baru juga bahwa Bait Allah itu memang tidak tergantung pada bangunan. Karena kalau tidak mungkin kita sekarang tidak sah menjalankan upacara Ekaristi ini karena lewat teknologi. Tapi justru karena itu kita melihat bahwa
gereja bukan adalah bangunan gedung. Gereja itu adalah kita semua yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa bait Allah itu siapa? Bait Allah itu adalah kita sekalian. Mungkin ada baiknya dengan merenungkan Yesus marah-marah di bait Allah ini, kita juga melihat bahwa menjelang Paskah ini kita juga bersih-bersih diri. Yaitu dengan berpantang dan berpuasa untuk membersihkan diri kita agar supaya sebagai bait Allah kita semakin pantas di hadapan Tuhan. Maka marilah kita melihat Injil hari ini tidak sebagai suatu drama besar di bait Allah, tetapi melihat kembali pada diri kita, apakah diri kita sungguh-sungguh sesuai dengan bait Allah yang percaya kepada Tuhan dan bersih dari segala hal yang dapat membuat kita tidak tertuju pada Tuhan. Dengan begitu saudara-saudara sekalian, puasa kita dan pantang menjadi sesuatu yang berarti. Tidak sekedar memenuhi prapaskah, tetapi sungguh-sungguh kita sadar bahwa yang dibangun itu bukan tubuh kita dengan kuat-kuatan puasa dan pantang, tetapi yang dibangun adalah iman kita kepada Tuhan. Apakah dalam situasi apapun juga kita tetap melihat bahwa Tuhan adalah pokok keselamatan kita. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus di dalam bacaan kedua. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Memang suatu batu sandungan bagi kebanyakan orang, tapi bagi mereka yang terpanggil itu adalah hikmat Allah. Saudara-saudara sekalian, semoga Paskah nanti berarti bagi kita. Karena apa? Karena sungguh-sungguh kita merasa dibebaskan dari kekuasaan dosa dan kemudian masuk dalam kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Kita doakan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik berkenan tinggal bersama kita dalam bait-Nya yang kudus, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkenan memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh karena kasih-Nya yang teramat agung itu, marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Kudus berkenan mengampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah tertinggi. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Allah yang Maha Baik membimbing negara-negara yang sedang berkembang agar menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian, serta merasa didukung oleh persaudaraan antar bangsa. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak dan para ibu, semoga Allah Bapa Maha Kasih berkenan menampingi para bapak dan para ibu dalam mendidik anak-anak sehingga mereka selalu berjuang untuk mendekatkan anak-anaknya pada Kristus dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa Maha Pengasih memberkati kita semua sehingga selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umat. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladannya dengan tulus dan rendah hati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Intensi misa, syukur kepada Tuhan dan Banda Maria atas terkabulnya suatu permohonan
untuk ulang tahun Marini Handayani yang bertepatan hari ini 6 Maret, berkat Tuhan dicurahkan berlimpah. Mohon pengampunan dosa dan kedamaian abadi Papa Antonius Untung Sugiarto, meninggal 29 bulan 10 2020, almarhum Bapak Jonathan yang telah berpulang 100 hari yang lalu, Opa Papa Ignatius Hariwardoyo yang telah berpulang 29 tahun yang lalu, Bapak Hanafi Kurniawan yang meninggal 2 tahun yang lalu, Bapak Ho Ong Kohadi yang beberapa hari lalu dipanggil Tuhan, Edward Marcellinus Yohanes Edi Kumala, Kwan Kim Wan, Bapak Laurentius Karyono Sunjoyo, wafat 4 Maret 1997, Mama Angelika Rukianti Cahyono, Bapak Yahya Pandin, Bapak Ardi Winoto. Mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan bagi pekerjaan Mikael Gunawan Budi Darmawan, Sony Natalius, Johan Kristanto, Ifung Hendra Sentosa, Yohanes Hans, Debbie Ika Triana, Sandra Hastani, Rahmat Wijanto, Gregorius Utomo. Mohon campur tangan dan berkat Tuhan bagi kelancaran usaha toko Sinar Jaya di Jombang dan Mustika Motor Lasem. Mohon penyertaan Tuhan bagi yang hendak mengikuti ujian sekolah, Michelle Adelia Santoso, Karin Clara Nadia Adi Gunawan. Mohon zaman Tuhan bagi kesembuhan Ibu Agatha Suniawati Sutanto yang sedang terbaring sakit, Ibu Siu Ing yang sakit kanker, Bapak Maximilian Pingwi yang sakit pada perut, Bapak Liong semoga semua organ tubuh dijamah Tuhan dan pulih total, Ibu Bibi yang menderita sakit pada lambung dan khususnya serta pinggangnya kecetit. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi Ibu Melisa untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Mohon penyertaan dan berkat Tuhan bagi Yohanes Budianto serta diberikan jodoh yang terbaik. Mengucap syukur kepada Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria. Lagu persembahan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini dan bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu yang akan menghancurkan manusia lama kami dan menganugerahkan hidup yang baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, Sungguh layak dan sepantasnya
Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa, karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Kita berdoa untuk intensi-intensi hari ini.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Menyanyikan Bapa kami, silakan. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Agnus Dei, Vitoris, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitoris, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitoris, peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kami di hadapan-Mu saat ini, Bapa. Kami percaya di saat kami menaruh kerinduan yang lebih, kami percaya jamahan Tuhan terjadi saat ini, di saat kami boleh menyembah-Mu. Mujizat Tuhan terjadi di saat kami boleh mengangkat setiap sembah kami, tangan kami hanya kepada-Mu. Besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan Kau, ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap
Terima kasih kepada pelayanan dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Surabaya. Marilah kita akhiri dengan berkat Tuhan. Yalah, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran, dan cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh selesai merayakan misa pada sore hari ini, kami percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan penuh iman katakan, Aku diberkati, amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi Sabtu depan di Misa Nuansa Karismatik. Tuhan memberkati semuanya. Amin.